It's hard for me to let. Salam planter Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membicarakan tentang sebuah curhatan yang mungkin akan menjadi pertimbangan bagi para sahabat The Brondol semuanya berkaitan dengan penanaman atau sumber bibit kelapa sawit. Seperti ini, ada seorang petani memiliki lahan sekitar umurnya sekarang 6 tahun yang sudah berproduksi. Kemudian dia baru mungkin join dengan para teman-teman yang mengenal bibit unggul. Kemudian dia bertanya, apakah Pak Pendi, tanaman saya yang usia 6 tahun ini harus saya ganti atau kita tumbang dengan menggunakan bibit unggul, atau kita biarkan saja? Maka secara realistis The Brondol akan memberikan sebuah jawaban yang mungkin akan menjadi pertimbangan bagi para petani dan para planter semuanya. Maka yang ketika kita sudah terlanjur membeli ladang, kita nggak tahu bibitnya, ataupun sudah tahu bibitnya, misalnya bibitnya dari bibit abal-abal, ataupun misalnya kita menanam bibit tapi memang kita sendiri yang menanam dari bibit cabutan, dari kentosan, kemudian ditanam dan usia 6 tahun, maka pertimbangan yang untuk diganti atau tidak adalah produktivitas. Ketika tanaman abal-abal ataupun cabutan yang sudah kita terlanjur kita tanam ternyata produksinya bagus dan merata, maka ya ngapain kita ganti? Tinggal kita pupuk dan standar produksinya berapa. Kalau bisa misalnya di 6 tahun standarnya bisa 28 ton per hektar per tahun, kenapa enggak? Kenapa harus diganti? Karena bahwa mengganti lagi bagi kelas petani mungkin membutuhkan modal, membutuhkan tenaga, dan semuanya yang berujung pada modal pastinya. Maka patokan untuk mengganti tanaman kelapa sawit itu jika sudah terlanjur ditanam, maka patokannya adalah produktivitas. Sesuai enggak? Kalau misalnya tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan, pemupukan yang sudah dikeluarkan, kemudian hasilnya tidak sesuai, maka pilihannya cuma diganti dengan menggunakan bibit yang unggul. Tapi kalau produktivitasnya bagus, pasti kita akan berpikir lagi. Kalau saya sendiri sih, saya bilang sayang kalau dipotong, ngapain harus diganti. Kalau produktivitasnya misalnya dalam per hektar sekali panen per 2 minggunya masih berada di kisaran 1 ton per hektar, berarti di usia 6 tahun berarti kita secara akumulasi minimal kita masih dapat 24 ton misalnya. Terlebih-lebih ceritanya sampai 1,3 ton per hektar per tahun, per hektar per sekali panen, yaitu 14 hari atau setengah bulanan. Berarti kan masih 2,6 ton per bulannya. Kalau diakumulasikan angkanya masih besar. Nah, kita tunggu dulu. Walaupun secara akumulasi waktu pasti akan rugi ya. Rugi artinya bahwa yang bisa kita 34 ton dengan pemupukan yang sempurna ternyata nggak bisa sampai ke sana angkanya jika menggunakan bibit abal-abal, jika di produktivitasnya nggak bagus. Tapi kalau bagus ya mungkin saja terjadi, karena bahwa secara teoritis, kita kembali lagi ke teoritis, sebuah kelapa sawit yang dari pokok ke pokok, tenera ke tenera, kemudian terjadi persilangan, kemudian terjadi kentosan, maka yang ada adalah 50% tenera, 25% dura, dan 25% piscifera. Tapi kita nggak tahu ini berapa, ini peluangnya seperti apa. Ternyata habis diambil, ya dilalah kita ceritanya, mungkin walaupun secara hitung-hitungan kemungkinan sangat sedikit sekali ketika kita menggunakan bibit cabutan semuanya tenera, itu sangat sedikit sekali karena ada 25% dura dan 25% tenera. Ternyata setelah ditanam hasilnya bagus, produktivitasnya bagus, tanamannya jagur dan bagus. Mungkin nggak Pak? Ya mungkin, walaupun kemungkinannya dikit. Tapi secara realistis adalah penggantiannya adalah didasarkan pada produktivitas. Tak pula dari itu, jikalau para petani dan para planter semuanya ingin menanam tanaman kelapa sawit, maka tetap pilih yang sudah bersertifikat, karena ada sebuah jaminan dari penelitian yang sudah ada. Jadi kalau misalnya ini usia 5 tahun lebih ini, kemudian kita menanam tanaman kelapa sawit,
yang abal-abal ditanyai itu potensi produksinya berapa, oh susah kan menjawabnya karena tidak ada penelitian abal-abal jenis marihat apa misalnya PPKS abal-abal misalnya dari tenera diambil itu tidak ada penelitiannya sampai ke sana dan hasilnya juga sangat random sekali secara genetik random. Lah tapi kalau misalnya kita bibit bersertifikat ditanyai kita akan memiliki nilai jual terhadap lahan kita pastinya. Jika misalnya memang para petani dan para planter semuanya berbisnis lahan, misalnya nih kita mau menjual lahan kita, tapi bibitnya sudah pasti produksinya bagus, maka harga jual lahannya mesti akan bagus. Walaupun sih saya berharap petani semuanya jangan menjual lahannya ya, semoga Allah memberikan rezeki yang banyak. Tapi kalau mau dijual maka harga tawarnya itu mesti lebih tinggi. Kemudian kalau menggunakan bibit yang bagi para petani dan para planter semuanya yang mau menanam, mulai mau nanam atau mau berinvestasi atau misalnya mau pindah kerjaan, misalnya dari banyak juga para sahabat The Brondol ini yang resign dari pekerjaan awalnya sekarang menggeluti di dunia kelapa sawit, maka pilihannya tetap kalau menurut The Brondol gimana? Kalau saya pribadi saya akan menanam bibit bersertifikat. Kenapa? Karena bibit bersertifikat jelas potensi produksinya. Jangan kita menanam tidak tahu potensi produksinya. Mungkin ini kita cerita, mungkin salah satu teman kita sahabat The Brondol ini memiliki lahan yang mungkin pas dilalah kemungkinannya ya pas dilalah lahannya itu sangat bagus walaupun dengan menggunakan bibit cabutan. Tapi sekali lagi kemungkinan itu sangat sedikit. Tapi karena bahwa sekali lagi ada faktor genetik yang melatar belakanginya. Oleh sebab itu para planter semuanya kembali lagi apakah bisa dipotong atau enggak atau diganti atau enggak Pak Pendi, maka sangat tergantung dari produktivitasnya. Jika produktivitasnya masih BEP-nya, misalnya biaya pupuk pemeliharaan masih ada spare-nya, masih ada menguntungkan bagi kita atau sangat menguntungkan, ngapain dipotong? Kita tunggu dulu sampai kita terjun payung menggunakan abal-abal baru kita ganti, karena kita tidak menutup kemungkinan yang namanya genetiknya kita nggak paham, kita genetiknya secara sistemnya kita nggak ngerti, tiba-tiba di usia 10 tahun nanti drop ya ganti. Tapi kalau kali ini diganti nggak apa-apa, jangan dulu, masih menguntungkan. Lah justru lah di saat menguntungkan ini, kalau saran saya adalah mulai ditabung sebagian duitnya, dicuilkan dari pendapatannya, sehingga untuk disimpan sebagai modal nanti kita akan merehabilitasi tanaman yang kita tanam pada saat ini yang menggunakan bibit abal-abal. Sehingga nanti pada penanaman selanjutnya kita sudah punya modal dan kita bisa menanam bibit bersertifikat atau bibit yang sudah melalui tahap penelitian yang pasti. Oleh sebab itu, mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah memberikan saya, Anda, dan kita semuanya kebahagiaan dan ilmu pengetahuan tanpa syarat, dan akan memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Ingat, tanamlah bibit bersertifikat supaya ada jaminan pendapatannya. Kita bisa menghitung kemungkinan yang akan kita dapatkan akan berbanding lurus dengan kenyataan yang ada dengan menggunakan bibit bersertifikat dan perawatan yang mumpuni, maka potensi produksinya akan tercapai. Terima kasih, salam sejahtera dan salam bahagia bagi keluarga Anda semuanya. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.